Selamat datang kembali di channel Bornet Trader. Di video kali ini saya akan menganalisa untuk saham-saham dari sektor consumer good. Pertama itu ada INDF, kedua ICBP, ketiga UNPR, keempat HMSP, kelima GGRM, keenam WIM, ketujuh Mayor, ke-8 Cleo, ke-9 ULTJ, ke-10 Cimori, ke-11 Asia, ke-12 Hoki, dan terakhir Nasi. Langsung saja ke saham pertama ada INDF yang ditutup di harga 7.175, terkoreksi 0,69%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya INDF ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya. Wah, INDF sudah rally juga ya Bapak Ibu, sudah kasih profit hampir 20% bagi Bapak Ibu yang beli di harga bawah 6 ribuan itu. Dan saat ini kemana arah INDF? Ya berpeluang tetap, mudah-mudahan sesuai skenario yang digadang-gadangkan juga para analis, kalau sektor consumer good tahun ini 3 bulan ke depan sinyal uptrendnya cukup kuat dan targetnya untuk INDF 8.800 atau 9.000. Kita lihat apakah mampu 3 bulan ke depan ya, atau minimal 8.000 aja udah bagus lah 3 bulan ke depan. Kita lihat ya. Dan ini dia juga sideways-nya gimana nih kalau ada ISG koreksi? Nggak jauh, turunannya nggak jauh, nggak lagi ke 6.000. Yang jadi sandarannya nanti untuk INDF ya, koreksinya di mana? EMA 200-nya nih maksimal. Saat ini EMA 200-nya di 6.400. Nah, nanti bisa aja di 6.800 atau di area 6.500. Pokoknya swing low-nya nantinya itu kemungkinan besar ini ya, persimpangan jalan 6.600 6.800 ya, jelek-jeleknya 6.500 untuk INDF ya. Dan INDF nih naiknya V-shape, cuman koreksi beberapa hari nih pattern flag dan dia rally lagi. Nah, ini tinggal nunggu sekali membentuk swing low dan siap-siap tembus 7.400, 8.000 minimal akhir tahun untuk INDF ya. Itu aja untuk INDF. Tren jangka pendeknya ya, kalau Bapak Ibu maksa harga sekarang tuh memang bisa naik. Consumer good ada peluang naik minggu depan, tapi untuk INDF kemungkinan terbatas ya, maksimal 7.500 itu kalau mampu ya. Tapi harga sekarang cukup terlalu ada resiko yang ya, supportnya pakai 7.000 silahkan bisa, atau pakai price down juga boleh untuk INDF. Lanjut ICBP yang ditutup di harga 12.650, terkoreksi 0,97%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya ICBP di distribusi. Langsung saja ke tekniknya. ICBP sudah tembus all time high kah? Akhirnya all time high setelah 5 tahun sideways, dan pola cup handle-nya nih ya, ini sinyal bagus ya. Pola cup handle setelah 5 tahun ditembus juga dan volume lumayan besar ya. Jadi saat ini support kuatnya masih sama. Dulu resisten kuat, sekarang jadi support itu 11.500, 12.000 ya. Itu mungkin yang akan di retest. Gimana kalau fast break ya? Kalau dia fast break, kalau yang punya harga pucuk all time high-nya ini ya average down aja, nggak usah mikir banyak. Tahun ini tetap akan menarik ya. ICBP-nya dan naik tinggi, yang belum naik banyak tuh INDF. Nah, tapi kalau ditanya, INDF itu kan holding, ini beda. Ini consumer good kan, yang INDF-nya lebih holding ya, kalau nggak salah ya. Nah, jadi ya tetap akan ngejar, tunggu saatnya nanti. Itu aja untuk ICBP. Time frame weekly-nya bagus, volume lumayan meningkat minggu ini ya, karena lebih besar dari rata-rata biasanya. Jadi kalaupun ada retest ya, swing low-nya nggak lebih dari 11.500. Itu aja. Memang kalau Bapak Ibu beli sekarang yang kurang ideal. Waktu itu kalau Bapak Ibu minat pas ICBP di 10.000 itu. Nah, time frame daily itu dia sempat jebol 10.000, tarik naik, jebol 10 naik. Udah, itu jadi pertimbangan Bapak Ibu. Ini sempat nih kan, satu candle aja dia jebol nih. Tutupannya di 9750, tapi esokannya langsung tutup di atas 10.000 lagi. Nah, itu sudah memberikan sinyal ya. Jadi ya, selamat bagi Bapak Ibu yang beli dari 10.000. Sekarang udah floating profit 26% dalam 3 bulan. Besar nggak? Besar. Itu aja untuk ICBP saat ini. Kalau saat ini ya saya anggap ketinggalan lah. Kalau mau beli di 12.000, 11.500, bisa jadi nanti ICBP itu kan sideways, jadi turun naik di area range. Supportnya 11.500, resistennya 12.800, 13.000 ICBP. Lanjut UNPR yang ditutup di harga 2.270, terkoreksi 1,3%.
asing net sell. Kalau dibongkar semuanya UNPR di distribusi. Langsung saja katain kayaknya UNPR bagus. Udah kelihatan. Kalau pandangan saya ini sudah selesai. Maksudnya dia nggak akan turun lebih dalam lagi. Kalaupun turun maksimal 10% lagi, udah habis itu siap-siap ini sudah dia bentuk resistennya itu ada di 2000. Ya resisten minor ada di 2350. Resisten kuatnya nanti itu sekitaran kalau terlihat saat ini itu di nih persimpangan jalan 2500. Pokoknya kalau di Oktober dia sudah bergerak di atas 2500 siap-siap uptrend. Nih saya gambar ya. Nah nih trendline downtrendnya ini. Nah nanti trendline downtrendnya ini dipatahkan mungkin di awal November atau Desember. 2500 bergerak kemana kira-kira? Bapak Ibu akan dibawa sampai 3500. Ingat 2500 tembus 3500. Potensi upsetnya lumayan tinggi 30-40% nih. 36% ya. Kita tunggu nanti UNPR. Kok gak takut? Kan ini lagi downtrend. Saham downtrend biarpun fundamentalnya jelek, kalau dia saatnya bangkit dia akan bangkit. Kita nggak tahu nanti ceritanya apa, apakah laporan keuangannya membagus atau ada sentimen nanti kan kita nggak tahu. Pokoknya dia tembus 2500 itu target arah resisten kuat, dulunya support kuat 3500, 3300 itu. Tunggu aja. Kalau Bapak Ibu mau beli kumpul-kumpul dulu sekarang dan sabar menunggu kalau dibawa UNPR itu sideways mestinya ya, tapi ini kembali lagi disclaimer 2000 tahun ini itu low terendahnya kalaupun ada koreksi lagi 1-2 bulan ke depan. Siap-siap tembus 2500 bisa digas. Bapak Ibu perhatikan aja di Mei dia bisa naik kencang dalam 1 bulan. Berapa nih? Dari kapan nih? Dari 24 April sampai 29 Mei. 1 bulan lebih ya. Dia naik 40%. Jadi ya sangat mungkin lah dia naik 40% juga nanti dalam waktu dekat. Maksudnya dalam waktu dekat ya dari setelah dia tembus 2500 2400 tuh mungkin sebulan sudah sampai 3000-an. Ya itu bisa terjadi. Kita lihat ke depannya untuk UNPR. Ya, itu aja untuk tren jangka pendeknya ya lagi sideways di range 2200 sampai 2350 UNPR. Lanjut, HMSP yang ditutup di harga 770 menguat 1,31%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibuka sahamnya HMSP ada akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya HMSP. Sudah kelihatan ini dia sideways di atas, tinggal tunggu tembakan maut. Tembakan maut gimana? Lebih cenderung kalau pandangan saya dia ditembak ke atas daripada ke bawah. Dan risknya kecil, 740 support. Jadi sekitaran 4,5% lah cut lossnya kalau mau cut loss. Ya tapi ini disclaimer bukan ajakan untuk membeli. Ya 5% lah kalau Bapak Ibu mau TP itu sekitaran 5%, 6%, 800-820. Dan kalau tembus trendline atau MACD atau EMA 200-nya siap-siap uptrend juga. Ya tahun ini sektor consumer good menarik. Apalagi kalau nggak salah cukai rokok nggak naik tahun ini. Nah itu menjadi sentimen. Kemarin kan dia terbang tuh tanggal 24 September tuh muncul sentimen beritanya. WIM terbang, GGRM terbang. Dan habis itu sideways santai. Isi tenaga. Menurut saya disclaimer. Tuh Bapak Ibu perhatikan. Time frame weekly-nya juga bagus. Dia breakout dengan volume. Harusnya menarik. Minggu depan harusnya masih ke atas. Time frame monthly. Baru angkatan pertama nih. Apalagi volume meningkat. Harusnya monthly-nya Senin terakhir perdagangan ya. Ya tutupan 800 lah mudah-mudahan. Biar bagus. Mudah-mudahan HMSP. Dan Bapak Ibu lihat. Di time frame monthly. Itu sudah ada bar chart di atas terbentuk. Oke harusnya. Kita lihat minggu depan. Untuk HMSP. Lanjut. GGRM yang ditutup di harga 16.125 terkoreksi 0,15%. Kalau dilihat data transaksi asing net sell. Kalau dibongkar semuanya GGRM di distribusi. Langsung saja ketekan GGRM. Risknya kecil. Pokoknya kalau dia balik lagi di bawah 16.000. Tutup di bawah 15.800. Out aja dulu. Ya nggak boleh turun lagi harusnya. Ya kalau pandangan saya ini isi tenaga aja. Tinggal tunggu lihat lah. Volume juga meningkat ya. Cuman sayangnya ekornya panjang. Karena ya mungkin belum saatnya masih dikumpulin di bawah. Itu aja. Targetnya minggu depan 17.000 kalau jalan. Lanjut. WIM yang ditutup di harga 985 terkoreksi 1%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy.
Kalau di broker semuanya WIM di distribusi. Langsung saja katakannya WIM menarik. Dia mantul dari area support. Ya ini ditoleransi, kalau dia merah lagi Senin ya jelek lah. Kalau pandangan saya ya. Coba weekly-nya. Waduh, ekornya panjang tapi volume besar. Mudah-mudahan lah kalau lihat Senin rebound harusnya serius naik. Kalau Senin rebound harusnya serius naik. Kita lihat WIM Senin besok. Kalau rebound bisa tutup di atas 1000 aja Senin atau Selasa cukup oke. Targetnya mana? Kalau pandangan saya langsung tarik aja, nggak, jangan pendek-pendek lagi. Ini udah kelihatan dia susah menembus 1100 ya, di situ arahnya. Ya, lumayan nih risk reward. Kalau tembus, kalau rebound dulu ya risk reward lumayan nih 12% dan stop lossnya 3%. Kalau Bapak Ibu berminat, disclaimer untuk WIM. Lanjut. Mayor yang ditutup di harga 2.930 menguat 2,09%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibongkar semuanya Mayor ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja ke tekniknya, Mayor udah di atas. Jadi kemana arahnya? Dia baru tembus juga resisten kuat 2.800. Kalau melihat polanya ini, peluang besar tahun ini all time high. All time high-nya ada di 2018 tuh di 3.200. Ke situ arahnya 3 bulan ke depan atau 2 bulan ke depan atau bahkan bulan depan. Disclaimer tapi ya ada prosesnya, tapi tahun ini kemungkinan besar tetap menyentuh. Harga sekarang potensi upside masih ada 10%, risknya 10%, pakai average down aja. Kalau dia jebol 2.800, average down di 2.600. Ya jelek-jeleknya 2.500. Gitu aja kalau berminat ya. Karena kalau Bapak Ibu beli harga sekarang tuh resiko turunnya juga besar. Karena sudah naik cukup tinggi untuk HMSP, untuk Mayor. Itu aja. Lanjut. Cleo yang ditutup di harga 1365 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net sell, kalau dibongkar semuanya Cleo ada akumulasi. Langsung saja ke tekniknya, Cleo berhasil tembus lagi 13.000 ya, mantul dia. Jadi saat ini bagus. Apakah ini web berapa nih? Web 2? Ini web 3. Web 3 berarti hampir sepanjang web 1. Kalau ini web 3 ya, disclaimer ya. Saya nggak terlalu expert juga ya, kembali ke masing-masing. Wah, ini jauh arahnya kalau sesuai pola pattern plate-nya nih ya. Atau web 3-nya tuh seharusnya sama dengan web 1 minimal. Tuh, 19.000, 2000. Kita lihat aja ke depannya untuk Leo. Ya, yang belum naik banyak grupnya Pak Tanoko tuh ada Apia. Kalau Blast Cak itu kan baru IPO. Kalau Cak tuh udah lama cuman di akuisisi ya. Nah, itu ya. Kalau Cleo nih dulu sudah beli di bawah. Kalau Bapak Ibu join di grup Borneo Trader itu dari 500. Ya, tapi dia memang sering mengganggu psikologis. Kenapa? Dia breakout. Terus turunnya dalam banget nih kan, mengganggu nih. Habis itu naik lagi. Nah, di sini dia mulai tidak mengganggu psikologis. Kenapa? Dia mulai mempertahankan support. Nah, naik turun tapi tahan support. Habis itu di sini tahan support juga. Ya, naik nggak ada. Kalau ditanya sekarang ya sudah cukup besar resikonya. Saya juga lebih ke wait and see. Cleo yang punya hold aja selama di atas 1300. Kalau yang di bawah itu ya hati-hati kalau dia balik arah lagi ke sekitaran 1200 sampai 1100. Bisa jadi masih sideways, false break dan dia sideways. Tapi belum tentu ya, kita lihat ke depannya aja dulu. Update selanjutnya Cleo. Lanjut. ULTJ yang ditutup di harga 1915 menguat 0,52%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya ULTJ ada akumulasi walaupun tipis. Langsung saja katanya ULTJ 2000, tunggu 2000 Oktober. Disclaimer itu aja untuk ULTJ. Lanjut. Cimori yang ditutup di harga 5.750 menguat 2,67%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy, kalau dibuka semuanya Cimori diakumulasi. Langsung saja katanya Cimori 5.800 tembus dan all time high juga. Kemana arahnya? 6.000. Minggu depan 6.000. Disclaimer, cuman kalau ditanya boleh beli nggak sekarang, saya melihat kondisi market nanti saat buka. Tapi kalau punya saham pilihan yang lain lebih menarik, mungkin saya nggak beli walaupun ada sinyal bisa ke 6.000. Ya, karena kenapa? Kita kan cuma bisa menganalisa target potensi arah, karena volume meningkat harusnya meningkat juga, harusnya lanjut. Tapi Bapak Ibu siap nggak stop loss kalau dia gagal bertahan di atas support minor 5.500. Support kuatnya masih sama 5.300. Nah, tergantung Bapak Ibu kan. Kalau cenderung
arah mestinya lanjut. Minggu depan consumer good sepertinya ada potensi jalan lagi. Itu aja untuk Cimory, memang nggak ideal kalau maksa beli ya sekarang. Lanjut, Aisa yang ditutup di harga 132 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Aisa di distribusi. Langsung saja ke tekniknya Aisa, kita lihat minggu depan. Support Aisa pakai aja 125, gagal bertahan atas EMA 200-nya, buang targetnya kalau jalan minggu depan 150. Aisa kita lihat. Coba lihat ada akum nggak? Enggak ya, ada distribusi. Time per weekly-nya coba lihat. Waduh, volumenya ekornya panjang juga ya. Tapi ya bisa lah, bisa jalan minggu depan. 150 kita targetkan kalau jalan. Disclaimer, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Aisa, lanjut. Hoki yang ditutup di harga 120 sama harga penutupan hari sebelumnya. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibongkar semuanya Hoki diakumulasi. Langsung saja ke tekniknya. Waduh, Hoki harus rebound. Coba lihat volume. Volumenya, waduh, jelek masih volumenya. Harus rebound. Kalau dia jebol 118, stop loss. Paling 4% Bapak Ibu. 116 buang, pasang auto stop loss saja. Harus rebound. Target minimal 130 minggu depan. Risk reward 1:2. Stop loss 116, disclaimer. Kalau Bapak Ibu berminat, kalau mau nggak pakai stop loss juga silakan. Karena di market nih apapun bisa profit, bisa rugi. Ya, strategi apapun tetap ada plus minusnya, ada kelebihan dan kekurangannya. Target Hoki 130 minimal minggu depan kalau jalan. Saham terakhir, Nasi yang ditutup di harga 84 terkoreksi 4,54%. Kalau dilihat data transaksi asing net buy. Kalau dibuka semuanya Nasi di distribusi. Langsung saja ke tekniknya, Nasi belum dulu lah. Tapi Nasi itu level psikologisnya 80. Selama nggak jebol 80 aman-aman aja. Kalau Bapak Ibu mau ya pertimbangkan stop loss di bawah 78. Berarti 10% stop loss. Tapi kalau jalan Bapak Ibu targetkan kemana? 102 kali lipat profitnya kalau jalan minggu depan. Tapi ini disclaimer untuk Nasi. Cukup sampai di sini video kali ini. Terima kasih untuk Bapak Ibu dan teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Apabila cara trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru belajar trading, masih bingung memilih saham, bingung membuat trading plan, bisa join trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plan-nya beserta chartnya dan juga free konsultasi portfolio. Kalau tertarik, DM Instagram Borneo Trader. Sampai ketemu, tetap semangat dan semoga bisa terus cuan.